Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desni Fitriani Supendi dengan NIM 11820606024. Nah, dalam kesempatan kali ini akan melakukan percobaan atau praktikum tentang pengaruh gas etilen terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. Adapun untuk tujuan praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan praktikum kali ini itu yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil observasi. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil observasi. Nah, adapun untuk landasan teori untuk praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Gas etilen merupakan hormon tumbuh dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Etilen disebut juga etan. Selain itu, etilen adalah senyawa organik, sebuah hidrokarbon dengan rumus C2H4 atau H2C. Adapun untuk hipotesis pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu variabel-variabel pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Halo teman-teman semuanya, di sini Desi mau ngejelasin alat-alat dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu 3 buah toples dengan ukuran yang sama, kemudian 3 buah pisin juga yang ukurannya sama, kemudian kapas secukupnya ya. Kemudian sediakan juga beberapa label untuk menamai setiap perlakuan dan untuk menamai setiap toples. Nah, yang selanjutnya juga sediakan nampan, dan yang selanjutnya ada spidol dan penggaris. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan-bahan yang perlu kita siapkan. 4 buah pisang. Nah, 4 buah pisang yang udah matang ya. Kemudian ada juga kacang hijau, dan yang terakhir yaitu air secukupnya. Sekian. Adapun untuk langkah kerja pada praktikum kali ini itu yang pertama, rendam biji kacang hijau di dalam air selama 1 jam dan kemudian tiriskan. Yang selanjutnya siapkan kapas secukupnya sebagai media perkecambahan, dan jangan lupa ya, kapasnya teksturnya diperhalus supaya memudahkan dalam pertumbuhan. Setelah itu, siapkan pisin sebanyak 3 buah untuk kita tata dengan kapas di atasnya. Jangan lupa ya, kita atur sedemikian rupa agar rapi dan seimbang antara pisin satu dan pisin yang lainnya. Yang merata ya. Kemudian setelah siap, kita masukkan 5 buah biji ataupun 5 butir biji kacang hijau ke dalam setiap pisin. Jangan lupa pilih kualitas kacang hijau yang terbaik. Inilah penampakan kacang hijau pada hari pertama sebelum dimasukkan ke dalam toples. Nah, setelah itu kita masukkan pisin ke dalam setiap toples dengan perlakuan setiap toples yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk toples A, kita isikan kacang hijau tanpa pisang. Kemudian toples B, kita masukkan pisin beserta kacang hijau dan 1 buah pisang. Sedangkan untuk toples C,
kita masukkan pisin dan kacang hijaunya itu ditambahkan dengan 3 buah pisang yang sudah matang. Jangan lupa ditutup rapat ya, dan jangan lupa juga label setiap perlakuannya jangan sampai tertukar. Setelah semuanya siap, kemudian diamkan selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari berlalu, maka kita perlu observasi kacang hijau yang telah tumbuh. Nah, setelah itu kita lihat dulu penampakan dari kacang hijau setiap toplesnya, dari mulai toples A, kemudian toples B yang ada 1 buah pisangnya, kemudian yang toples C yaitu dengan 3 buah pisang di dalamnya dan kacang hijau ya tentunya di dalamnya. Nah, setelah kita melihat penampakannya dengan sekilas terlihat ya perbedaannya. Nah, setelah itu kita observasi secara detail dari mulai panjang batangnya, kemudian diamati juga panjang akarnya, serta diamati triple respon yang terjadi, dan kemudian setelah itu catat hasil pengamatan tersebut dengan teliti. Dan jangan lupa ya, pada saat kita mencabut kacang hijau tersebut dari kapas harus hati-hati agar tidak putus ataupun terpisah dari akarnya ataupun batangnya. Jangan lupa ya, kita ukur morfologi kacang hijau tersebut dari mulai panjang batangnya, kemudian panjang akarnya, dari mulai percobaan A, B, dan C secara teliti ya, catat. Nah, dapat kita lihat tabel hasil pengamatan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, setelah melakukan pengukuran tadi dari mulai panjang akar, kemudian panjang batang, dapat kita lihat dari setiap biji yang kita tanam di setiap pisin per toplesnya itu terlihat perbedaannya, dan dapat kita lihat dari rata-rata panjang akar dan panjang batang, yang paling tinggi ataupun yang paling mengalami pertumbuhannya itu pada perlakuan toples A yaitu tanpa pisang. Sedangkan pada toples B dan toples C dapat kita lihat bahwa pertumbuhannya itu sangat sedikit dan terlihat agak lebih bertumbuh ataupun berkembang ke samping ataupun horizontal ataupun mendatar. Itu disebabkan karena adanya gas etilen. Nah, adapun pembahasannya pada kacang hijau toples A ini, kecambah atau kacang hijau pada toples ini itu berada dalam keadaan memiliki akar dan batang yang lebih panjang atau lebih tinggi dari toples B dan C loh. Makanya nanti lihat ya. Nah, kenapa sih hal tersebut terjadi? Karena tidak terpengaruhi oleh gas etilen yang terdapat pada buah pisang yang di toples A itu tidak kita masukkan. Begitu ya kawan-kawan. Nah, adapun pada kacang hijau yang berada pada toples B dan C mengalami menunjukkan triple response. Apa sih triple response itu? Yaitu pemanjangan batangnya terhambat, batangnya menebal, dan munculnya lakukan pada batang yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal dan mendatar. Nah, dapat kita lihat juga ya pada gambar berikut ini. Nah, kemudian pada toples C ini lebih pendek ukuran batang dan akarnya itu dibanding kecambah ataupun kacang hijau pada toples B. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dipengaruhi oleh banyaknya gas etilen yang
dihasilkan oleh toples C, yaitu didasarkan dari perlakuan variasi jumlah yang lebih banyak di toples C, yaitu sebesar atau sebanyak 3 buah pisang yang dimasukkan ke dalam toples C, dan hal tersebutlah yang menyebabkan gas etilennya menjadi lebih banyak dibanding toples B. Adapun untuk kesimpulan praktikum kali ini yaitu yang pertama, gas etilen yang terkandung dalam pisang pada percobaan kali ini mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kemudian yang kedua, gas etilen yang menyebabkan triple response yang telah kita jelaskan tadi pada pembahasan, yaitu berupa menghambat pemanjangan akar, kemudian bisa menebalkan batang dan menimbulkan lekukan pada batang. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.